karena akhirnya kesorot. Gue baru bilang karena belum disorot tapi kali ini udah mulai tersorot. Wineri masih ditempatin oleh Bigetron Red Aliens. Belum ada perpindahan rotasi dari BTR. Mungkin mereka masih mencari beberapa vehiclesnya dulu kali. Iya, dari BTR juga bakal bermain lebih aman. Mereka juga kan di ujung circle. Tinggal gerak dikit lagi dan depan dia itu emang area yang relatif kosong. Kebanyakan orang tuh suka nabrak ke arah castle, ataupun ke arah Port Vostok, ataupun ke arah ujung-ujung Mount Kresnik. Jarang ada orang-orang yang nahan-nahan Dino Park ataupun di daerah Abbey. Jadi BTR tanpa kendaraan pun bakal cukup pede. Dan mungkin bakal ambil kendaraan nanti ketika sudah menemukan di daerah Abbey-nya ataupun bakal perang dan rebutin mobil orang. Yang bisa dibilang free nanti ya diambilnya. Free se-free-free-nya ya. Mungkin gak se-free itu sih. Tapi perang dulu. BTR dapat Dacia nggak ya? Kan kemarin kita udah ngebahas kan. Oh BTR iya. itu biasanya order Dacia terlebih dahulu sebelum mereka main di Vikendi. Biasa gitu ya, mereka kan nelponin ke pabrikin langsung. Betul, ya. Gak pakai dealernya dealer. langsung. Gak pakai Oh, dealer, nggak pakai Pas. dealer, pabrik. Nggak, mereka udah punya kenalan di pabrik. Wah gila, orang dalamnya bener-bener dalam berarti Iya, ya. mereka tuh selain punya kekuatan individu ya, mereka juga punya kekuatan orang dalam. Wow, bisa order Dacia. Bisa order Dacia. Oke, kita lihat nanti pas disorot apakah BTR benar-benar menggunakan Dacia-nya. Setelah sukses melakukan order, satu mobil lewat menuju ke arah perbukitan di mana Chelsea akan melakukan regroup karena tadi mereka nge-split 2-2 tapi ada tembakan menuju ke arah Ernie dan tersungkur. Ada tembakan dari KOG dan berhasil mendapatkan Ernie. Apakah bisa langsung dipulangkan menuju ke arah lobby? Tapi kayaknya terlalu banyak ini deh, terlalu banyak tembok-tembok, terlalu banyak broken wall juga untuk nge-finishing seorang Ernie-nya. Jadi Iya. mungkin bakal dilepas karena tidak mendapatkan celah untuk memulangkan Ernie ke arah lobby. Kita Seenggaknya bakal dapat kali ini- info. Iya, seenggaknya minimal dapat info dulu untuk mempersiapkan di circle selanjutnya. Tapi dari tim KOG kali ini masih bertahan juga gempuran dari tim-tim lain. Eric juga lumayan ramai tadi ya di map, lumayan ramai menahan tim-tim lain juga. Jadi tim-tim sudah mulai ke center. Tofar, Villa, jembatan ke arah Castle tuh bener-bener numpuk parah banget. Better di pojok circle malah enak banget ya, kosong, sekosong-kosongnya kosong. Ya kecuali BTR udah mulai bergerak untuk ngambil ke arah seperempat circle-nya. Tapi sepertinya dari sinergi mereka bakal fight dengan tim KOG. Mendengar bunyi tembakan dari KOG ketika tadi KOG menjatuhkan pemain dari tim RRQ. Sudah mulai dikepung tempat yang dikontrol oleh tim KOG. Dan ada perang antara BTR dan juga Ulu bertemu kembali mereka. Swan sudah mulai disungkurkan dan langsungkah untuk dipulangkan karena mobil dari BTR juga akan dimundurin lagi ke arah Hollandnya. Bangunan Hollandnya, Kipas Hollandnya. kipas Hollandnya. Betul, tapi kayaknya Dacia-nya nggak datang deh Flo. Crispy nggak deh. Car tadi yang dipunya sama BTR. Oh sabar, gue lagi dapat teleponan kabar. Oke. Oh ternyata stok Dacia itu lagi habis Lagi sama PO. Kemarin spare partnya lagi susah. iya lagi susah. Jadi dari BTR katanya nggak apa-apa kali ini kita crispy car, tapi lain kali awas ya crispy car lagi katanya. Oke, kita lihat apakah besok orderannya bakal datang karena Vikendi hari ini hanya dimainkan sekali. Oh dihajar langsung pas nyampe rumah di HBD dan Mavi. Bakal pulang ke lobby dan hanya berhasil menok satu player doang. Tapi kita bakal lihat dari tim Chelsea ini bakal langsung datang juga. Viru bakal langsung dihajar oleh dua orang. Tapi kan mereka bagikan keadaan through the window. Datang tembak dan Viru dapetin satu. Tapi Viru bakal knock juga dan harusnya bakal dipulangkan oleh MJ kali ini. Betul, untung masih ada body system yang bagus banget. Chelsea, dua pemain mereka knock dan masih bisa diselamatkan. Pemain dari OR berada di area dua rumah yang berbeda. Mereka melakukan split. Ini yang gue bilang, dari zaman weekdays dan super weekend. Split 2-2 di PMWL kurang begitu efektif. Bahkan BTR pun yang nge-split 3-1 terlalu jauh. Lebih dari 200 atau 300 meter mereka bonyok. Ya ini di Vikendi ya, baik lagi. Yang punya center zone, yang punya compound, itu rajanya. Makanya semua orang itu tabrakan tuh memperebutkan compound. Betul. Nggak ada orang yang perang di Vikendi itu memperebutkan open field. Jarang banget. Gue jadi inget kemarin sih. Yang TSM nabrak kompon tuh. Dar. Yang naik mobil terus Knock tiga. tiba-tiba hilang. Emang TSM ya, bukan tim lain ya? Itu TSM yang Oh. gerak. Yang tiga. TSM apa YND ya? Yende. Pokoknya kemarin deh. Yang ini nabrak. Yang naik mobil Dar. Dacia. Nok. 3 orang nok Iya. langsung. Terus sisa satu kan. Terus di-push. Hampir dibalikin lagi sama YND atau TSM gitu, gue lupa. Terus akhirnya masih bertahan 3 dari musuh yang mereka tabrak. Untung masih bisa nahan 3. Padahal 2 pemain yang nge-push pakai Dacia itu kenok. Kemarin tuh di Vikendi tuh, inget banget gua. Aduh. Kali ini ada kejadian apa yang akan terjadi di Vikendi? Karena gue yakin setiap harinya di PMWL pasti akan ada kejadian-kejadian unik yang lainnya. Betul. Tapi balik lagi ya untuk beberapa pergerakan juga di awal-awal game itu banyak banget yang unik. Biasanya itu Ulu itu unik tuh di awal-awal. TSM kalau lagi nabrak tuh bener-bener barbar banget nabraknya. Betul. Dan kadang-kadang ada beberapa tim-tim lain juga barbar di awal nih TSM nih. Lagi Baru lo bahas. bentar lagi barbar nih mereka nabrak ke area lain nih. Nah Tapi ini kayaknya udah naik mobil sih.
Udah naik mobil sih, apakah mereka bakal tabrak untuk ke arah tim Valdus atau mereka bakal muter lagi dan nabrak tim OR. Tapi sepertinya Secret malah yang tiba-tiba ngerusuhin Valdus pas Valdusnya lagi fokus ke arah TSM. Iya. Oke, TSM dibantu oleh tim Secret untuk waktu sementara ini. Dihajar. Ada tembakan-tembakan juga dari tim OR yang melihat ke arah tim TSM. Begitu bakal kali ini ditempelin dari seorang scout juga menuju ke arah TSM yang kali ini sedikit terjepit oleh tim-tim lain yang memiliki compound ya. Balik lagi, tidak ada yang main di open field di daerah Vikendi kecuali open fieldnya itu masuk ke zona yang enak. Dalam arti, zona-zona awal harusnya nggak ada yang main di open field. Mungkin zona 4, 5, 6 baru akan ada orang-orang yang ngambil open field. Itu pun dengan fortingnya memadai dan juga posisi yang gampang ngelok ke arah lain. Selain itu harusnya skip, bakal ngambil compound. Betul. Oh, Luvanya udah ngambil di arah perbukitan. Oke, udah melihat tim Valdus juga, namun belum ada tembakan-tembakan dari tim RCS. Mereka hanya mengamati dari arah seberang, dari arah high ground. Belum ada tembakan pasti yang mereka tujukan ke arah tim Valdus. Bakal menahan posisi juga sementara waktu dari tim RCS. Menahan kali ini di daerah high ground ya. Seberangan dengan Valdus, kalau Kenok pun gak bakal kenapa-napa sini. Jaraknya cukup jauh. RCS bakal rotasi dikit dan Valdus bakal menahan posisi mereka. Valdus lebih khawatir dengan TSM dibanding dengan RCS. TSM yang tepat di bawah mereka. Kalau bisa ngenokin tim Valdus itu mungkin bakal dihajar oleh tim RCS dan juga TSM sekaligus dua tim. Tapi kalau dia ngenokin RCS nggak ada untungnya gitu. Benar. Ngenokin ya revive. Mending nge-fakein TSM-nya. Itu dia. Tapi sinergi nggak berubah loh. Mereka tetap ngelok ke arah tim KOG. Padahal mereka belum tahu nih di depan mereka tuh tim mana. Dan circle-nya kembali menuju ke bagian kiri dari arah Castle. Ini kalau T1 nggak keluar cepet-cepet nih, semua ujung jembatan yang bisa ke arah kiri tuh akan dijaga oleh tim-tim lain. T1-nya bisa bonyok. Kecuali circle-nya ke arah T1. Tapi kita bakal lihat dari T1 ya. Kalau ini sampai circle ke dia, semua tim akan nyerbu ke arah Castle. Dapatkah dia menahan gempuran segitu banyak tim? Itu pertanyaan pentingnya. Dan Box ambil rotasi lambat. Ya. Boxnya ambil rotasi lambat, bukan rotasi cepat yang mereka lakukan. Langsung nyebrang ke arah es batu, lewat ke arah seberang lagi, tidak menuju ke jembatan karena jembatan sudah masuk ke arah blue zone ya. Jadi mereka mengamankan rotasi yang aman-aman aja, yang nyaman-nyaman aja. Mereka rotasi yang aman-aman dan nyaman-nyaman aja. Betul. Karena yang nyaman gak selalu paling aman dan paling aman gak selalu paling nyaman. Betul, dan mereka sedikit mengamati daerah Monkresnik terlebih dahulu. Box ya. Iya, mereka ke Monkresnik dulu. Padahal Monkresniknya udah keluar dari zona loh. Enggak, biasa ya Box ya, terus ke tengah. Sekarang mainnya pinggir-pinggir banget. Takut kebalap kah poinnya? Ini yang tadi kita omongin loh. Kalau misalkan Box main dengan ritme baru, ritme yang tidak biasa mereka lakukan, itu malah ngubah gameplay mereka dan ngerugiin mereka sendiri. Kalau mereka nggak terbiasa dengan strategi itu. Betul. Agak unik sih buat Boxnya. Apakah mereka sudah mulai ketakutan atau enggak? Atau memang ini strategi asli mereka? Gue nggak tahu. Betul. Wah, double drop cuy dari supply. Box gaib gitu bilangnya ya. Wah, Yudu langsung ini tertarik. Double. Oh, nggak mungkin, di Malaysia nggak kayak gitu cuy. Aduh, malah dia ketembak sama KOG. Double nih. Wah, ini dia nih. Enak banget buat tim Mega cuy. 2 supply di arah Villa. 2 loh masalahnya. 2. Ini Villa tadi kalau nggak salah ditempatin sama RRQ deh. Berarti RRQ pindah. Keluar Wah, rezeki Mega cuy. Rezeki Mega. Mega takut nih. Kalau gue ngambil, ditembakin nggak ya? Karena 2 supply nih. Yeah. Menggiurkan sih. Wah, Dipulangkan ternyata. Kenapa Yudu ya di Grand Final kali ini ya? Betul. Ini bukan Yudo yang kita lihat di PMPLC Finals. Beda banget. Tapi Wah, DBS. DBS kali 4. DBS kali 4. Itu lu nembak dari arah Villa, itu nyampe sampai ke Zabava. Ya walaupun ya pelurunya DBS ini hampir sama kayak S12K. Tapi kalau shotgun scope 4 sih nggak rapet sih Flo. Iya sih. Nggak rapet sih. Tapi yang ini yang legit. Lebih gila lagi ya. M249 pakai kali 8. Nah ini boleh sih. Ini boleh sih. Loh nggak diambil? Sombong amat? Sombong amat. Nggak pengen apa Robocop atau mereka udah Robocopan semua ya? Gue sih ngambil sih. Kalau gue sih gue ambil. Nggak, minimal yang tangga tuh yang di antara atas sama bawah itu aman kan? Seenggaknya kalau lu udah dapetin 1 set Robocop di badan lu, pede. Cek dulu lah. Cek dulu gitu. Walaupun nggak pengen lo ambil tuh vest dan juga helm 3-nya, seenggaknya lo cek buat weaponnya. Konsep ngelihat 1 mobil lagi. Sugoi. 2 mobil nih udah mulai dipantau. Pemain-pemain dari Yudu, apakah mereka bakal tetap untuk nabrak ke arah KOG atau mereka kemana nih? Wah, ke situ lagi. Masih castle loh.
Ini kalau pentah kanan pas Castle. Tim-tim lain meninggoy sih, dihalangin pasti. oleh tim T1 ya. Tergantung. Lootingannya T1 bagus nggak? Harusnya oke sih. Karena kan skopnya kali 1 normal. Nggak, tapi mereka tuh nggak turun langsung di castle pas. Mereka tadi sempat looting baru masuk castle, looting lagi. Berarti mereka double looting harusnya. Double looting, dia harusnya lumayan oke harusnya. Kecuali mereka emang lagi bau sebau-baunya dah gitu. Bener. Dan Valdus juga cukup dekat dengan tim RCS. Sudah mulai mengintai, saling tahu satu sama lain. Namun belum ada beberapa tembakan-tembakan PDKT dari kedua tim ini. Hanya memantau-mantau saja. Apakah RCS akan ngecek satu pemain mereka untuk nyebrang? Ditumbalkan. Oh, 2 mobil tapi Chris Picar kayaknya bakal bergerak menuju ke arah sebelah kiri. Oh no, Sarah please don't do it. Itu Chris Picar dan ingin nyebrang jembatan di mana ada Valdus yang sudah mulai menunggu. Kita bakal ada tim RCS tampaknya mulai mendekatkan diri. Mereka tahu kok ada Valdus pas, mereka tahu. Mereka malah pengen perang sama Valdus karena nanti kita bakal ada RCS tampaknya terlalu terbuka. Betul. Gue bingung loh, RCS tahu loh ada Valdus tadi. Karena mereka udah di seberang tadi kan. Oh, flanknya terlambat. Lufanya datang dari arah belakang. Dia terlambat datang tadi langsung di commit spray begitu aja. Nan dicicil. TSM join the fight dan Johnny pun cukup low. Untung tertutup. Masih ada beberapa kompon yang bisa menutup angle shoot dari arah TSM ke arah Valdus. Dikejar kah? Kayaknya Lufa langsung keluar dari mobil mengeluarkan Uzi dan jump shoot. Tampaknya di atas dia langsung lompat ke bawah tapi 1 player tumbang, 2 player kah dan Pronnya gagal dapetin 1 korban dari tim Valdus. Valdus bakal menang dan bakal memulangkan Lufa ke arah lobby. Tapi Valdus bakal terhimpit oleh Blue Zone keempat kali dan harus bertahan dengan baik. Tapi RCS bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-16 kali ini. Setup dia kurang rapi sih tadi. Pas 3 temannya ada di arah jembatan, Lufanya sedikit terlambat ngeflanknya. Gue agak bingung sih dengan timing dari tim RCS tadi. Kan mereka tahu ada Valdus, tapi mereka terbuka banget tadi. Betul. Antara Lufanya yang terlambat atau temennya yang terlalu terburu-buru. Itu tuh tadi termasuk analisa gue. Ngomong apa sih? Udah mulai belepotan sepertinya ada beberapa spray juga dari TSM mendapatkan pendatang baru. Ada Box Gaming di sekitar mereka, kiri mereka ada OR. Mau pilih yang mana terlebih dahulu tapi ternyata Chelsea yang bakal perang dengan tim Secret terlebih dahulu dan circle-nya keluar dari arah Castle, berarti mau nggak mau T1 harus keluar cepat sebelum mereka dihalang di ujung jembatan. Oke, kita bakal pergerakan dari tim-tim lain juga bakal langsung pindah mengingat tinggal 40 detik sampai zona bergerak. Dan beberapa tim kayak Box, kayak juga tim TSM, mereka cukup terhimpit oleh Blue Zone dan Box break dipulangkan ke arah lobby. Bintang dari Box dipulangkan ke arah lobby kali ini ya. Betul, pemain MVP mereka tadi sudah dipulangkan ke arah lobby dan sepertinya ada rotasi dengan Chris Picar. Commit spray dari G9 belum bisa meledakkan Chris Picar yang lewat. Masih bisa menuju ke arah kompon dan ke arah broken wall-nya sementara Scott diamankan oleh seorang clutch god dari tim TSM. Bakal akan segera maju. di-push jendela yang sudah mulai dikeker tapi kameranya berpindah ke arah yang lain dan sepertinya Scout dipulangkan oleh clutch god menuju ke arah lobby dan sepertinya Jill sudah berhasil melakukan healing. Dia bakal menuju ke arah sebelah kiri tapi granat bakal dilempar, harus menahan push dari tim TSM. 3 pemain mereka sudah mulai maju dan Jinan juga sedang melakukan fight dengan tim Box Gaming. Luis tersungkur di balik batu, sudah mulai terhimpit dan ada lemparan granat dari Neo. Pindah lagi ke arah lain, ini 2 fight di arah yang berbeda. Berpindah-pindah fight-nya, pusing mau nonton yang mana. Iya, pindah kiri, pindah kanan, kita bakal pusing tapi kita bakal fokus ke arah drone kali ini yang bakal langsung fight antara OR tembak tapi nggak dapetin. Dimaling mau Picar ya. Dimaling dan dipulangin ke arah lobby, kurang sakit apa lagi bos? Mobil diambil, tim dipulangkan ke arah lobby, tapi tampaknya dari tim TSM nggak bisa lama-lama bersenang-senang atas kemenangan mereka. Mereka perlu pindah, depan mereka ada Box juga. Valdus RRQ bakal fight, Close Combat masih berada di bagian luar dan Chelsea pun 1 pemain mereka dipulangkan ke arah lobby kali ini. G9 sudah berhasil diamankan, 1 trade knock antara Valdus dan juga tim RRQ masih berada di bagian luar, sementara Armjon bakal masuk ke bagian dalam. Kali ini harus menghadapi 2 pemain dari tim RRQ. Martin juga sudah mulai melakukan follow up-nya menuju ke arah Broken Wall, masuk ke bagian rumah secara bersamaan. Mereka berada di arah kompon yang berbeda, masih berada di bagian atas. Bir 11 menahan dengan sabar push dari tim Valdus. Iya, kita bakal pergerakan juga dari tim Valdus dan juga tim RRQ masih menahan lemparan bom dilempar tapi belum mengenai target, tapi kita bakal dari Valdus bakal tembak di arah yang berbeda kali ini. Tampaknya kedua tim dari Thailand mulai bertarung menukar peluru juga. Betul, sementara Bir tetap menjaga di bagian tangganya. Armjon sudah mulai kelihatan, belum ada baku tembakan lagi yang terjadi. Mereka masih berada di bagian bawah. Ernie ada di arah luar, kali ini bakal ada Uzi yang sudah mulai dipegang di arah tangan. 1 pemain, bahkan 2 pemain berhasil diamankan di arah tangganya. Kontrol area yang tidak terlalu bagus dilakukan oleh tim RRQ. Ernie tersisa sendirian. Hanya ada Ernie yang masih berada di arah dapur masak telur sendirian. Kita bakal lihat ini dari pergerakan tim Valdus, tampaknya mereka memukul mundur tim RRQ. Harusnya mereka tahu Ernie di mana nih. Kalau Ernie sama naik mobil itu harusnya bisa dihajar. Tapi ini zona. Mereka masih masuk ke dalam lingkaran yang kelima. Iya, ujung zonanya. Ujung zona. BTR belum kelihatan untuk melakukan fight.
Box Gaming udah mulai bonyok, tadi ditembakin sama Valdus. Dan Mega bakal pun lihat. terhimpit. Ada Valdus yang masih mengamati daerah sekitar mereka, tidak ingin komponen ditabrak sama tim lain. Mega yang berada di sekitar sini juga bakal ditembak. Langsung Tomit begitu saja. Armjon mengontrol bagian pintu yang sudah mulai hancur. Melihat ke arah Mega Ernie. terlebih dahulu. Ernie masih dalam rumah juga, apakah dia bakal nge-HB di kartu Mega? Kali ini dia masih menunggu knock nambahan lagi ya. Dan kalau kita lihat di kill atau poin di sebelah kanan, BTR masih perlu mengejar 7 poin. Kedua tim belum mendapatkan kill sama sekali. BTR malah hampir nggak pernah tersorot game kali ini karena nggak pernah mendapatkan perlawanan sedikit pun dari tim lain. BTR cuma nahan di kompon mereka doang. Seperti yang lo bilang, tim yang mendapatkan kompon akan berada di dalam komponnya kalau zonanya masih belum kepental. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Bigetron kali ini. Sementara Valdus juga sudah mendapatkan kompon berada di pinggir circle yang ke-6. Blue Zone akan bergerak dalam beberapa detik lagi. Misil berhasil diamankan kali ini. IND 420 OP dapetin satu pemain dari tim T1. Sementara dari Mega berhasil melakukan heal dan juga revive. Alright. Oke, kita bakal tembak masih dari juga. Kita bakal lihat kali ini dari tim Valdus masih pengen memukul ke arah tim Mega, tapi Ernie masih menahan juga dalam rumah, tampaknya belum ketahuan sama sekali. Tapi Ernie mau nembak, terlihat Ernie mau nembak, tapi kita bakal terjadi fight juga antara Valdus dan juga tim Mega. Belum lanjut lagi ya. Itu lo lihat warnanya Mega sama Ernie itu Nyambung. sama. Yang satu Biru tua, biru muda. itu bukan biru pak, Itu apa? Ijo. itu biru Tosca. campur hijau. Iya, Toskanya itu. Wah, ditabrak dong Dihajar bulunya. men kali ini. Dihajar lagi tanpa ampun tim IND tampaknya. Tinggal satu. Terus urusan digeber dan Ulu tinggal BTR. satu. BTR nembak juga, BTR mau nyuri kill tambahan lagi nih. Betul. Slayer tumbang, tinggal satu player lagi Snacks yang bertahan dan juga Kratos. Ulu tinggal dilewatin. Chasin, masih bertahan. Blue Zone pun mulai menghimpit dan ini Blue Zone yang Ini udah nggak bisa diselamatin loh tadi. pedih banget. Ini pedih banget, BTR pun langsung masuk ke zona, motong pergerakan mereka. Nyayur si BTR nih. Betul, harusnya nyayur BTR-nya. Kedok lagi dia. Kecuali KOG-nya ngerusuh. Nggak bisa itu lo di revive pun, lo nggak bakal dapat limit buat nge-bandage. Waktunya itu nggak bakal bisa buat nge-bandage dan sudah mulai di-drop semua heal yang dipunya oleh temannya. Ulu hanya menyisakan seorang Sin saja, sementara TSM akan menahan pergerakan dari T1. Satu sudah mulai knock dan satu orang lagi di arah luar juga berhasil di pick off. Kali ini Yonjun bakal melempar granat ke arah broken wall-nya. Tapi Neo bakal pindah lompat ke arah sebelah kiri, masih menunggu timing. Lemparan menuju ke arah mana, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Galau dan sudah mulai lompat ke bagian depan. Namun Yonjun masih bisa selamat di dalam rumah karena ini terpisah oleh satu tembok tipis. Yonjun bertahan dengan AK-nya dan ada tembak. spray commit dan ternyata dimenangkan oleh seorang Neo. Tidak ada body system, tidak ada backup yang cepat kali ini, namun jump shoot tipis dari Sidon berhasil memulangkan TSM ke arah lobby. Iya, kita bakal tinggal 8 tim tersisa kali ini dan juga 26 individu yang masih live di BN juga kepulang ke arah lobby di posisi ke-9 pada kali ini. Dan kita bakal lihat BTR mendapatkan zona lengkap dengan 4 orang, dapetin 5 kill juga kali ini. Box Gaming hanya satu player tersisa dan satu kill lagi. Akankah ini di game? Di mana BTR menyalip poin dari tim Box Gaming. Bisa, ini bisa banget dan BTR dapetin circle, dapetin satu korban lagi. Soap langsung terkena kepalanya, headshot. Belum ada finishing point tapi nggak apa-apa. Setidaknya BTR tahu tim apa yang ada di dekat mereka. Betul, dari Box juga bertahan di ujung zona. Kalau sudah menghimpit dia bakal langsung healing juga. Kita bakal dari Pimai akan bertahan seorang diri. Kita bakal fokus ke tim SG dan juga tim T1 yang masih bertahan. Tembakan akar, tembakan oleh Servi tapi belum menemukan targetnya. BTR high ground menahan posisi mereka. Valdus juga bakal berada dengan tim Mega, dihajar, dimajuin tapi kenok satu persatu player dari tim Valdus. 2 kenok. Tinggal 2 lagi tersisa. Kita bakal lihat kan ini dari seorang Velmot bakal maju ke depan, bakal sama-sama tumbang. Tinggal Armjon seorang diri. Dapetin satu, bakal dimajuin through the smoke, nembak. One on one situation sama smoke Armjon. Dan juga kali ini ada paradoks menembakkan Armjon menumbangkan lawannya. Di belakang lobby dan Armjon masih bertahan. Tinggal satu lagi player tersisa. Betul. Healing. T1 bakal pulang. Wah! The Anti next klimaks. level play. Anti klimaks man. Habis dapetin satu pemain Mega yang bolak-balik, terus tiba-tiba lagi mau healing ditembak sama Pimai. The real pelakor. Betul, the real pelakor dari Box Gaming. Last man standing bertahan hingga di top 6 dari Box Gaming. Tinggal menunggu pergerakan dari tim Mega. Dia bisa Diambil nyayur, mobilnya bakal ditabrak. Ini bakal di-forting ke depan. Bakal di forwarding ke depan dan Mega pun mulai tumbang, tinggal Vexel seorang diri, ada Crispy Carsi, tapi berapa lama dia bisa bertahan dengan kendaraan tersebut. Pimai bakal langsung turun, bakal langsung ngepron. Wah, Tepat enak di nih. sebelah tim Yudu, lemparan bom berusaha mendapatkan point kill dari tim Yudu. Kalau dapat point kill sih gila banget Pimai nih. Betul, tapi satu pemain BTR itu Zuxi lagi kenok, harus segera diselamatkan. Mereka terhimpit oleh Blue Zone. Kanan mereka bakal ada pemain yang bakal lewat dan ada free shoot dari arah Bigetron. Ryzen dengan
Komit melakukan fight G36C dengan scope 6-nya. Langsung ditujukan ke bagian lower ground dan menghentikan langkah pergerakan dari Sinergi. Cukup low HP dua pemain dari tim Sinergi, tapi setidaknya mereka masih bisa melakukan healing dan bertahan. Blue Zone-nya pun berhenti. Blue Zone akan bergerak dalam kurang lebih 1 menit kurang. Sementara dari Luxi hanya menahan di bagian atas. Zuxi tidak akan bisa diselamatkan lagi karena terlalu jauh jaraknya dan terlalu open field untuk lompat ke arah bawah. Dan akan memberikan damage kalau mereka lompat secara langsung, tidak step by step. Betul, kita bakal bertahan juga masih ya dari pergerakan tim-tim. Dan Yudu Gang, tim di juru kunci masih bertahan juga sementara waktu. Zuxi bakal pulang ke arah lobby karena bleeding out. Vexnya bakal tumbang juga, tinggal 5 tim yang bertahan hingga sekarang ini. Pimai juga pulang di posisi kelima. Fix. Bersama dengan seluruh tim box ini harusnya BTR dikit lagi bisa ngejar ke arah tim box Betul. gaming. Top 3 aja udah ngebalap. Top 3, iya. Top 3 aja udah ngebalap. Udah dong. Kan box cuma ngedapetin dikit. Enggak, Deng. Top 2. Nah, top 2 bisa kecuali ngebalap. top 3 dapat kill tambahan. Betul. Still kill. Ryzen dapat steal kill. Yudu yang nge-knock, BTR yang ngambil. Ryzen tembak lagi, Manparang bakal tumbang dan sini BTR Ryzen wah kena damage tapi perlu langsung healing. Oke, cukup tenang kita bakal lihat ternyata. dikit lagi Gimana cara 7 kill. rotasinya? Aduh, lagi nge-smoke mau dilempar ke depan, kena bokong teman sendiri. Atau healing kah? Kita bakal, apakah BTR bakal healing kah kali ini, kita lihat. Atau BTR pengen nambah poin kill aja. Wow. Oh enggak, dia lewat. Dia nembak Luxi. nabrak ke bukit ya. Dia bakal hajar ke arah tim KOG dengan smoke dulu. Betul, Luxi bakal ngebuka jalan. Aman. KOG nggak punya angle shoot. Luxi mungkin bakal ngehajar Yudunya dulu. Manparang tumbang lagi kedua kalinya. Betul, ini bakal flank ke arah kanan, ini bakal melihat dan langsung aja ada spray dari tim Bigetron mendapatkan satu pemain. Last man standing masih berada di balik Grasianya. Dan Bersembunyi tumbang. hanya Drex yang tersisa, ditembak langsung dengan menggunakan G36C-nya dan Bigetron berhasil mendapatkan tambahan pundi-pundi poin kill dan membalas poin dari Box Gaming. Microboy berhasil diamankan, tapi kali ini KOG bakal langsung melakukan push. 4 pemain mereka maju secara bersamaan. Ryzen bisa nyayur, Ryzen berada di bagian puncak. Super Ryzen akan beraksi, tinggal mendapatkan informasi di mana keempat pemain dari Box Gaming. Bertahan terlebih dahulu, Luxi masih bisa untuk melakukan revive. Belum ada lemparan utility dari tim KOG. Sementara Ryzen masih menunggu timing. So berada di bagian kanan dari angle-nya Ryzen. Belum ada kesempatan Ryzen untuk melakukan tembakan, tapi sepertinya Bigetron sudah mulai bisa mengontrol situasinya. Ryzen mulai mengeluarkan posisinya dan sudah memberikan cicilan damage menuju ke arah Boza, namun masih tertutup bukit yang ada di depan sana. Terbantu kayak BTR nggak punya bom lagi sih. Kalau mereka punya bom, mereka bisa nempar ke arah tim KOG, ini bisa ngebalikin keadaan. Tapi sementara cukup imbang, tapi BTR kalah satu jumlah anggota dengan tim KOG ya. Kita bakal dari KOG juga masih bertahan lawan tim BTR. 3 anggota lawan 4 anggota. Ryzen naik ke arah yang lebih tinggi lagi. Dapetin seorang Boza dan wah, Luxi yang naik ya. Oh iya, gue kira Ryzen, ternyata Luxi. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini Blue Zone yang ke-9, Blue Zone yang terakhir. Siapa yang bakal mendapatkan WBCD-nya? Hanya ada 1 aid kit yang dipunya oleh seorang Soap. Dan gue nggak tahu ada berapa banyak aid yang dipunya oleh seorang Microboy ataupun pemain BTR yang lain. Dan bakal langsung komit melakukan sprint. Seorang terakhir dan akan tertumbang begitu saja. Last man standing dan winner chicken dinner untuk tim KOG. Tapi it's okay guys. Nice try. Nice try. Tetap BTR sekarang nomor 1.